Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى ابتغاء ثواب الله وقرب وثواب سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali untuk menyambung kajian ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamil Munawwarah yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu taala. Kita dah sampai di dalam pembahasan lawahikul qiyas. Faslun fi lawahikil qiyas, fasal ini di dalam menyatakan perkara-perkara yang disamakan dengan qiyas. Qiyas al-basit kita dah terangkan, yang terdiri daripada muqaddimah sughra dan dengan muqaddimah kubra sehingga membuahkan natijah. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, maka natijahnya al-alamu hadis. Adapun di sini ada beberapa perkara yang sama dengan qiyasun basit. Ulama mantik, manatiqah mengatakan ada 4. Yang pertama adalah qiyasul murakkab, yang kedua yaitu adalah qiyasul khulfi, yang ketiga yaitu adalah istiqra', yang keempat yaitu adalah tamsil. Syekh di sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan wa minhuma yad'unahu murakkaba liqanihi min hujajin qad rukiba. Dan sebagian daripada qiyas, termasuk daripada qiyas juga, yaitu adalah qiyas yang ulama mantik menyebutnya qiyasun murakkab. Apa yang dinamakan qiyasun murakkab? Itu adalah qiyas yang tersusun daripada 3 muqaddimah, 4 dan akthar. Yang lebih banyak daripada 2 muqaddimah. Qiyas yang tarakabah min aktsarah min qadiyatain. Qiyas yang tersusun yang lebih banyak daripada 2 qadiyah. 3, 4, 5, 6. Karena apabila terdiri daripada 2 qadiyah saja, itu dinamakan qiyasun basit. Seperti al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, maka natijahnya al-alamu hadis. Apabila terdiri daripada yang lebih banyak daripada 2 qadiyah, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka itu dinamakan qiyasun murakkab. Contoh, an-nabbashu akhidun lil mali khufyatan. Penggali kubur itu adalah mengambil kepada harta, yaitu kain kafan, secara bersembunyi, tersembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan, saharikun, setiap orang yang mengambil kepada harta secara tersembunyi, itu adalah dinamakan saharik. Maka natijahnya an-nabashu sarikun, dan wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu, maka natijahnya an-nabashu tuqta'u yaduhu. Ini dinamakan qiyasun murakkab karena dah lebih daripada 2 muqaddimah. Liqanihi min hujajin qad rukiba. Kenapa dinamakan qiyasun murakkab? Karena qiyas ni min hujajin, daripada beberapa qiyas basit, qad rukiba, yang telah disusun. Maknanya qiyasun murakkab adalah qiyas yang terdiri daripada 3 muqaddimah ataupun lebih. Farakibanhu in turid an ta'lamah wa klib natijatan bihi muqaddimah.
Maka susunlah engkau akannya kiasun murakkab jika engkau berkehendak untuk mengetahuinya, susun, tarkib, waklib natijatan bihi muqaddimah, jadikan natijah tu akan muqaddimah. Jadi kia muqaddimah sughra dengan muqaddimah kubra ada natijah. Natijah pula itu dijadikan muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra menghasilkan natijah. Natijah lagi dijadikan muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra menghasilkan natijah dan seterusnya. Yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halumma jarra. Yang lazim daripada menyusun natijah bi ukhra yaitu bersama muqaddimah yang lain. Natijatun lazim natijah yang lain. Jadi muqaddimah sughra, muqaddimah kubra menghasilkan natijah. Natijah itu dijadikan muqaddimah sughra sambung dengan muqaddimah kubra menghasilkan natijah lagi. Natijah yang hasil daripada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dijadikan muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra timbullah natijah dan seterusnya. Ila halu majra sampai seterusnya. Terbagi pada dua. Muttasilan nataijil ladzi hawa yakunu aw mafsulaha kullun sawa. Ada dua. Qiyasun murakkab ada dua. Ada qiyasun yang murakkab yang muttasilin nataij. Ada yang mafsulan nataij. Apa yang dinamakan qiyasun murakkab muttasilun nataij? Itu adalah qiyas yang tersusun lebih daripada dua muqaddimah dan natijahnya disebut. Natijahnya disebut dan dijadikan muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra membuahkan natijah yang disebut. Natijah yang disebut dijadikan muqaddimah sughra lagi disambung dengan muqaddimah kubra menghasilkan natijah. Natijah itu disambung dengan muqaddimah sughra dijadikan muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra menghasilkan natijah lagi. Maka di mana beberapa natijah yang disebut itu dinamakan muttasilun nataij. Contoh seperti an-nabashu akhidun lil mali khufyatan. Nabash itu adalah mengambil kepada harta secara khufyah, tersembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Setiap orang yang mengambil kepada harta secara tersembunyi itu adalah pencuri. Maka natijahnya an-nabashu sarikun. Nabash itu adalah sarik, yaitu adalah pencuri. Maka nabash syarik yang natijah kita jadikan muqaddimah sughra, yaitu an-nabashu sarikun disambung dengan muqaddimah kubra wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Maka natijahnya adalah an-nabashu tuqta'u yaduhu. Dan seterusnya disambung lagi natijahnya jadi muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra menghasilkan natijah. Natijah itu dijadikan muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra menghasilkan natijah. Setiap sambungan yang menghasilkan natijah yang natijah dijadikan muqaddimah sughra disambung dengan muqaddimah kubra itulah dinamakan qiyasun murakkab yang muttasilun nataij. Yang kedua itu adalah qiyasun murakkab yang munfasilun nataij. Natijahnya tidak disebut. Contoh seperti yang baru saja disebut an-nabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Natijahnya tak disebut. An-nabashu sarikun tak disebut. Tetapi terus sambung kepada muqaddimah kubra. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Maka natijahnya an-nabashu tuqta'u yaduhu ini dinamakan mafsulan nataij. Qiyas murakkab munfasilun nataij. Kenapa dinamakan muttasilun nataij dan kenapa dinamakan munfasilun nataij? Karena natijah disebut bersambung dengan muqaddimahnya dan dinamakan munfasilun nataij karena natijahnya tak disebut melainkan disambung terus kepada muqaddimah kubra. Wa in bi juz'in ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum ukil.
Kata Syekh Imam Abdurrahman Al-Ahdari, termasuk daripada lawahikul qiyas, yaitu adalah istiqra. Wa in bi juz'in ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum kubil. Sesuatu yang memberi faidah kepada tasdik, kepada matlubun tasdiki, kepada hukum, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah istiqra. Istiqra ni istidlal bil juz'i alal kulli. Itu yang dinamakan istiqra. Istidlal bil juz'i alal kulli. Berdalil dengan juz'i sehingga menghukumi ke atas kulli. Ketika seseorang mengkaji, melihat kucing ketika makan, maka fakul asfal yang dia gerakkan ketika makan. Manusia ketika makan, maka menggerakkan fakul asfalnya. Kuda, kambing, unta, semua ketika makan, maka fakul asfal yang digerakkan. Maka sehingga dia mengkaji, melihat kepada juz'i hayawan ketika makan menggerakkan fakul asfalnya, maka dia mengatakan atau menghukumi kepada keseluruhan, mengatakan kullu hayawanin yuharriku fakahul asfalah. Setiap binatang dia menggerakkan fak asfalnya ketika dia makan. Kenapa? Karena dia melihat pada juz'inya, itu dinamakan istiqra. Berdalil dengan juz'i ke atas kulli. Sama seperti di dalam fiqh Imam Syafi'i, yaitu istiqra kepada orang-orang perempuan yang ada di masanya, bahawasan aqallul haid itu adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Ghalibul haid, kebanyakan haid itu adalah 6 hari ataupun 7 hari. Aktsarul haid, kebanyakan haid itu adalah 15 hari. Imam Syafi'i mengkaji di masa Imam Syafi'i, orang perempuan Arab di masanya seperti itu. Kebanyakannya 7 hari 6 hari, aktsarnya ghalibnya lumrahnya 6 hari 7 hari, aktsarnya kebanyakannya 15 hari, dan akalnya paling sikit yaitu 1 hari 1 malam ataupun 24 jam. Itu adalah istiqra. Sehingga Imam Syafi'i ketika dah mengkaji satu persatu orang perempuan seperti itu, maka Imam Syafi'i memberi kulli, yaitu bahawasan aqallul haid yaumun wa lailah, ghalibul haid situn aw sab'atu ayyam, aktsarul haid itu adalah 15 yauman. Itu berdalil istiqra. Cuman di sini ulama membagikan istiqra kepada 2. Yang pertama yaitu adalah istiqra tam, yang kedua itu adalah istiqra nakis. Istiqra tam membuahkan kepada yakin, istiqra nakis membuahkan kepada zon. Istiqra tam ini sangat sedikit sekali karena kena mengkaji daripada awal sampai akhir. Adapun istiqra yang nakis ini yang ghalibnya, kebanyakannya. Kata Syekh, wa in bi juz'in ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum kubil. Apabila dijadikan dalil dengan juz'i sehingga sampailah kepada kulli, berdalil dengan juz'i ke atas kulli, itu dinamakan istiqra menurut ulama mantik. Wa aksuhu yud'al qiyas al-mantiki wa huwa alladhi qaddamtuhu fahakiki. Akas daripada istiqra tadi berdalil dengan juz'i ke atas kulli. Akasnya yaitu berdalil dengan kulli ke atas juz'i. Ini yang dinamakan qiyasul mantik, yaitu berdalil dengan kulli ke atas juz'i. Maknanya dia
melihat kepada kulli sehingga juz'i masuk kepada kulli. Contoh seperti al-alamu hadisun, alam adalah baru. Ini adalah ini adalah al-alamu hadisun. Alam yaitu adalah hadis baru. Kenapa dinamakan baru? Karena masuk kepada al-mutaghayyir. Jadi al-hadis, al-alamu hadis itu adalah juz'i, kullinya adalah al-mutaghayyir. Maka apabila berdalil dengan kulli ke atas juz'i, mengambil yang atas, maka yang bawah akan masuk. Itu dinamakan qiyasul mantiki. Kata al-alamu hadis, alam baru. Kenapa baru? Karena li'annahu mutaghayyir, karena alam ini adalah baru, adalah berubah. Dan setiap yang berubah itu mesti baru, maka alam itu adalah baru. Itu perbedaan di antara istiqra dan al-qiyasul mantiki. Bukan qiyasul usuli, tetapi qiyasul mantiki. Dan juga bukan qiyasul fikhi. Maka perbedaan di antara istiqra dan al-qiyasul mantiki, apabila istiqra berdalil dengan juz'i sehingga sampai kepada kulli, tetapi apabila qiyas beristidlal dengan kulli supaya juz'i masuk kepada kulli. Yang ketiga yaitu adalah berdalil dengan juz'i ke atas juz'i. Kata Syekh, wa haitsu yud al wa aksuhu yud al qiyas al mantiki wa huwa alladhi qaddamtuhu fa hakiki. Maka akasnya istiqra itu dinamakan qiyasul mantiki, yaitu yang berdalil dengan kulli ke atas juz'i. Kita menghukumi kulli karena apa yang masuk di bawahnya kulli itu masuk semua. Wa huwa alladhi qaddamtuhu fa hakiki. Maka qiyasul mantiki itu adalah sesuatu yang kami sudah jelaskan di awal, di ashkal, syaklul awal, syaklul tsani, syaklul tsalits, syaklul rabi. Wa haitsu juz'iyun ala juz'i humil li jami'in fadzaka tamsilun ju'il. Dan apabila istidlal juz'i dengan juz'i, seperti berdalil dengan haramnya khamr ke atas haramnya nabid. Ini yang nas adalah khamr. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wal innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Yang ada nas itu adalah khamr. Sesuatu yang tak ada di dalam nas seperti nabid disamakan kepada khamr. Ini juz'i kepada juz'i. Berdalil ke atas haramannya nabid karena ada hukum khamr. Nabid dan khamr sama-sama juz'i. Kenapa disamakan? Kata lil jami'i bainahuma, karena ada yang menghimpun di antara keduanya, yaitu adalah iskar. Sama-sama memabukkan. Maka apabila juz'i berdalil dengan beristidlal dengan juz'i ke atas juz'i, maka ini dinamakan tamsil menurut manatiqah. Ini yang dinamakan qiyas, dinamakan qiyasun usuli. Ada asal, ada fara', ada hukum, ada illah. Ini arkanul qiyas yang di dalam ilmu usul, al-asl, yang kedua al-fara', yang ketiga itu adalah al-illah ataupun jami', yang keempat itu adalah al-hukmu. Dalam ilmu mantik dinamakan tamsil. Daripada lawahikul qiyas, tadi qiyasun murakkab, yang kedua yaitu adalah al-istiqra, dan juga at-tamsil, dan juga ada lagi yaitu qiyasul khulfi. Di sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari tidak menyebut tentang qiyasul khuluf. Apa qiyasul khuluf ni? Qiyasul khuluf adalah isbatul matlub bi ibtali nakidihi. Menetapkan perkara yang dicari dengan membatalkan, dengan merusak lawan daripada matlub. Kita
nak cari bahawasan Allah Subhanahu wa taala adalah qadim. Allah Subhanahu wa taala adalah azali, itu adalah qadimun. Maka kita kena batalkan nakidnya qadim. Apa itu? Yaitu hadis. Maka kita kena batalkan hudusnya kepada hadisnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila hadis sudah batal, maka akan sendirinya qadim akan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang berlawanan, apabila kita nafikan lawannya, maka akasnya atau didnya akan datang sendiri. Contoh, law lam yakunillahu ta'ala qadiman. Andaikan Allah Ta'ala itu tidak baru, andaikan Allah Ta'ala itu tidak qadim, berarti hadis. Kalau Allah Ta'ala dikatakan hadis, berarti alam semesta ini tidak ada. Sedangkan alam semesta ini ada, maka Allah Ta'ala itu adalah tidak baru. Maksudnya tidak baru, di sini tak ada lagi, melainkan adalah qadim. Itu yang dinamakan qiyasul khuluf. Menetapkan matlub dengan merusak nakidnya ataupun lawannya. Daripada qiyasun murakkab, istiqra, qiyasun mantiki, dan tamsil, mana di sini yang membuahkan kepada keyakinan, menghasilkan kepada keyakinan. Wala yufidul qat'a bid dalili qiyasul istiqra'i wat tamsili, dan tidak memberi faedah akan keyakinan bidalili, dengan dalil, itu dengan natijahnya dalil, qiyasul istiqra'i wa tamsili, apa qiyas istiqra' dan tamsil. Istiqra' dan tamsil tidak memberi faedah akan keyakinan. Kenapa? Karena istiqra' mungkin saja di sana ada sesuatu yang belum dikaji. Berarti dia tidak memberi keyakinan. Dan juga di dalam tamsil, ataupun yang dikatakan dengan qiyas usuli, mungkin saja seperti beristidlal ke atas haramnya Nabi dengan haramnya khamr. Kenapa tidak membuahkan kepada keyakinan? Karena ada keihtimalan illah yang ada di nabid itu tak sama dengan illah yang ada di khamr. Sebab daripada ini, ulama mengatakan istiqra ataupun tamsil itu tidak memberi faedah akan keyakinan. Yang memberi faedah kepada keyakinan yaitu hanyalah qiyasul mantiki. Yang mana qiyasul mantiki adalah al-istidlal alal juz'i bil kulli, berdalil ke atas hukum juz'i dengan kulli. Apabila kulli sudah tetap, maka juz'i akan masuk kepada kulli. Mesti. Apabila kulli sudah ditetapkan, maka juz'i akan masuk dengan sendirinya. Seperti al-alamu hadis, alam itu adalah baru, ini adalah juz'i. Kenapa dikatakan alam semesta itu adalah baru? Karena termasuk daripada afrodul mutaghayyir, sebagian dari perkara yang berubah. Alam berubah. Lain daripada alam, contoh ada lagi yang berubah. Maka al-alam itu adalah juz'i dibandingkan kepada mutaghayyir. Kalau mutaghayyir itu baru, maka alam mesti akan baru. Sebab kulli dah masuk. Maka juz'i akan otomatik masuk juga. Al-alamu hadis, alam itu adalah baru. Kenapa dinamakan baru? Karena sebagian daripada yang berubah. Sedangkan sesuatu yang berubah itu adalah baru. Maka alam yang juz'i masuk kepada mutaghayyir, yang mana mutaghayyir itu adalah hukumnya baru, maka alam dengan sendirinya adalah baru. Apabila yang besar masuk, maka yang kecil pun otomatis akan masuk dengan secara yakin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.